Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Arena yang awalnya gelap gulita kini menjadi lembaran merah, seolah-olah sesaat telah jatuh ke dalam neraka yang berkobar. Pada titik ini, api yang membakar langit, yang telah mencapai ratusan meter ke udara mulai berjatuhan, kemudian melepaskan diri dari panggung Phoenix, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Gelombang panas yang mengerikan, seolah-olah berasal dari gelombang api raksasa dari api penyucian yang bergulung, seolah-olah menggambarkan pemandangan dari mendekatnya hari kiamat. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak beberapa ratus meter, para praktisi yang mendalam itu merasa seolah-olah tubuh mereka akan meleleh karena luka bakar. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh pertahanan energi mereka untuk bertahan melawannya, itu masih sangat menyakitkan. Seluruh arena dipenuhi dengan teriakan teror yang ekstrim. Barisan kursi yang paling dekat dengan panggung Phoenix mulai meleleh, lalu terbakar, dan api Phoenix yang bergerak dengan ganas masih terus menyebar dengan cepat. Feng Feiyan terbang tinggi dan meraung dalam-dalam, "Cepat, buat penghalang." Saat suaranya jatuh, setiap tuan sudah mulai bergerak. Tuan dari 5 negara dan beberapa tetua dari Sekte Phoenix Suci terbang dengan tergesa-gesa, menyebar ke berbagai lokasi. Bergelembung dengan energi yang sangat besar, penghalang pertahanan berbentuk cincin mulai memanjang, terhubung dan tumbuh, mengunci semua api Phoenix yang bergerak dengan keras di dalamnya, sehingga semua tekanan dan panas diisolasi dengan aman. Kekacauan di arena akhirnya sedikit mereda, tapi tidak ada yang mampu menahan keterkejutan yang terpampang di wajah mereka. Mereka semua terbelalak dan menatap kosong ke jantung arena yang telah seluruhnya berubah menjadi lautan api, takut kehilangan satu detik pun dari adegan itu, karena tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melihat ini, semacam pemandangan yang luar biasa untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Praktisi mendalam yang berpartisipasi dari 5 negara semuanya mundur dari posisi mereka, wajah mereka pucat karena takjub, karena tempat duduknya paling dekat dengan panggung Phoenix. Mereka semua terpengaruh ketika api Phoenix mengamuk. Pakaian mereka yang sedikit terkena dampaknya terbakar hingga berantakan, sedangkan pakaian mereka yang kurang beruntung dibakar di lebih banyak tempat. Melihat api Phoenix yang diisolasi oleh penghalang, mereka mengeluarkan keringat dingin yang mengalir seperti air terjun. Mereka tidak berani membayangkan bahwa mereka sebenarnya bertarung dengan orang abnormal seperti itu sebelumnya, dan secara tak terduga masih hidup. Para praktisi yang mampu berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 negara tidak diragukan lagi adalah para jenius terbaik dari negara mereka. Sebagai jenius terbaik, mereka secara alami memiliki superioritas yang dalam, kepercayaan diri, dan bahkan kesombongan. Karena mereka percaya bahwa mereka akan menjadi tokoh utama di benua langit yang mendalam di masa depan, penguasa generasi. Namun pada titik ini, semua kepercayaan diri yang mereka miliki, dan bahkan keyakinannya, telah runtuh sepenuhnya. Menghadapi kekuatan tingkat bencana ini, lupakan masa kini. Mereka merasa bahwa meskipun mengabdikan seluruh hidupnya, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat seperti ini. Nyala api berkobar dengan intensitas yang semakin meningkat. Mempertahankan lingkungan sekitar penghalang, beberapa tetua Sekte Divine Phoenix masih baik-baik saja, tetapi satu-satunya tuan dari 5 negara gemetar ketakutan. Sambil menopang penghalang, sebagai tuan, kedua tangan mereka memerah. Rasa sakitnya sulit untuk ditanggung, dan hatinya sangat terkejut. Kedua orang yang bersaing ini bukanlah petarung luar biasa yang terkenal di dunia, tetapi 2 anak muda yang baru berusia sekitar 20 tahun. Setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun untuk menjadi satu-satunya tuan di negaranya masing-masing, mereka, yang menguasai langit, sebenarnya merasakan semacam rendah diri di depan 2 pemuda yang menakutkan ini. Jika mereka sudah seperti ini pada usia ini, maka pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbayangkan.
Orang-orang dari Sekte Divine Phoenix tidak bisa lagi duduk diam, dari Feng Hengkong hingga tetua dan kepala istana, semuanya sudah berdiri. Di seluruh arena, tidak ada yang lebih tenang dari guru spiritual Gu Chang, dia hanya menyaksikan dalam diam tanpa sedikit pun gangguan di wajahnya. Saat ini, alisnya tiba-tiba bergerak-gerak, karena dia telah merasakan aura muridnya. Guru spiritual Gu Chang memusatkan pikirannya, mengirimkan pesan suara yang sangat dalam dengan energinya yang sangat kental, kamu akhirnya sampai di sini, tunjukkan identifikasi tempat suci kamu kepada penjaga kota Phoenix, mereka secara alami akan membawa kamu ke sini. Anda tepat waktu, jika tidak, Anda akan kehilangan seorang jenius yang dikaruniai oleh surga, yang pencapaiannya di masa depan mungkin tidak kalah dengan Anda. Dengan sangat cepat, dia menerima transmisi suara dari pihak lain, benarkah? Sekte Divine Phoenix adalah sekte nomor 1 di benua langit yang mendalam, setiap generasi mungkin memiliki kejeniusan seperti ini. Guru spiritual Gu Chang menutup matanya, suaranya terdengar lagi, tidak, orang yang dimaksud oleh gurumu, bukan dari Sekte Divine Phoenix, tapi sama sepertimu, dari Blue Wind Nation. Dengan kemampuannya, dia seharusnya sudah terkenal di Blue Wind Nation sejak lama. Anda mungkin pernah mendengar namanya, nama anak muda ini adalah Yun Che. Untuk waktu yang lama, guru spiritual Gu Chang tidak menerima balasan dari muridnya. Perhatiannya kembali ke bola api Phoenix yang berkobar di langit. Panggung Phoenix terus memburuk dengan kecepatan luar biasa, di bawah Yun Che dan Feng Siluo terdapat lava merah yang menakjubkan. Di tengah dua gelombang energi Phoenix, keduanya terus melepaskan energi mendalam Phoenix secara berkelanjutan, namun ekspresi keduanya sama sekali berbeda. Yun Che benar-benar tenang, dari ekspresi hingga sorot matanya, semuanya tanpa riak. Namun, mata Feng Siluo merah padam, seluruh wajahnya benar-benar bengkok dan tenggorokannya tak henti-hentinya mengeluarkan geraman teredam. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, jika dia masih memiliki cadangan, maka sekarang, dia benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, praktis mengeluarkan kekuatan dari sum-sum tulangnya. Kalau bukan karena keringatnya yang langsung menguap, seluruh tubuhnya pasti sudah basah kuyup. Namun meski begitu, api Phoenix miliknya sebenarnya diblokir sepenuhnya oleh Yun Che. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menekannya. Pada saat yang sama, meskipun dia berasal dari garis keturunan Phoenix, dan memiliki ketahanan dan kendali yang sangat tinggi terhadap api Phoenix, masih mustahil baginya untuk kebal terhadap api seperti Yun Che. Seiring berjalannya waktu, api dari Yun Che membakar seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sebagian besar rambutnya terbakar, dan setiap bagian tubuhnya mulai mengeluarkan bau terbakar dan helaian asap hitam. Separuh dari raungan rendahnya berasal dari pelepasan energi yang sangat besar, separuh lainnya adalah dia melolong kesakitan. Namun rasa sakit fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan ketakutan di hatinya. Api Phoenix adalah api terkuat di benua langit yang mendalam. Garis keturunan Phoenix adalah satu-satunya garis keturunan dewa di benua langit yang mendalam. Jika sejarah Sekte Phoenix suci sama panjangnya dengan tempat suci, lebih dari 10.000 tahun, hanya dengan mengandalkan garis keturunan dewa ini akan memungkinkan mereka untuk melampaui tempat suci. Selain itu, dia adalah seorang pangeran dari Sekte Divine Phoenix. Warisannya adalah seorang pangeran, garis keturunan Phoenix terkuat dari yang terkuat, dan dia adalah jenius terkuat di generasi muda garis keturunan Divine Phoenix saat ini. Namun, seseorang yang awalnya bahkan tidak dia anggap serius, seseorang yang dia sebut bajingan, sebenarnya bisa memblokir api Phoenix berkekuatan penuh. Selain itu, sikapnya sangat santai, sepertinya dia masih punya energi tersisa. Geraman dari tenggorokan Feng Siluo semakin serak, giginya hampir tergigit, tapi bahkan setelah 10 napas, dia masih tidak punya cara untuk menekan Yun Che.
Aku tidak percaya, aku adalah pangeran dari Divine Phoenix, darah kekaisaran mengalir melalui pembuluh darahku, bagaimana aku bisa kalah dari bajingan sepertimu, bagaimana aku bisa kalah dari bajingan sepertimu. Suara Feng Xiluo sangat lemah dan serak, saat dia membuka mulutnya, seuntai asap hitam melayang keluar, orang hanya bisa membayangkan sejauh mana dia terpaksa melakukannya. Saat dia berbicara, auranya bergetar, Yunce mengerutkan alisnya, tekanan api Phoenix-nya tiba-tiba meningkat. Rambut Feng Xiluo dengan cepat terbakar, rambut hitam yang panjangnya hampir 2 kaki dengan cepat berubah menjadi arang. Feng Xiluo telah lama menghabiskan seluruh energinya. Dia tidak memiliki sedikit pun cadangan, karena api Phoenix miliknya tiba-tiba dipadamkan oleh Yunce. Dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun kekuatan ekstra untuk membalas. Dia mulai merasakan tubuh dan apinya semakin ditekan, semua apinya ditelan oleh api Yunce. Ketakutan muncul di matanya, diikuti oleh kilatan keputusasaan. Kemudian, semua itu berubah menjadi kedengkian dan kegilaan. Bagaimana aku bisa kalah dari bajingan sepertimu? Feng Xiluo meraung dengan suara serak, matanya semerah darah. Mengangkat kepalanya, dia dengan keras memuntahkan seteguk darah. Darah segar mendarat di tubuh Feng Xiluo dan mulai terbakar dengan cepat. Sorot mata Yunce sedikit berubah, karena darah yang baru saja dimuntahkan Feng Xiluo bukanlah darah biasa, itu adalah esensi darahnya. Darah biasa dapat diregenerasi, tetapi praktis tidak ada kemungkinan untuk meregenerasi esensi darah. Apa yang dikonsumsinya bukanlah energi fisik atau energi dalam, tapi kemampuan bawaan, kehidupan, dan sumber kekuatan mereka. Kecuali seorang praktisi yang mendalam didorong ke ambang kematian, dia tidak akan pernah memilih untuk membakar esensi darahnya. Feng Xiluo benar-benar gila. Jika lawannya adalah seseorang yang seumuran dengan Yunce, dengan kekuatan yang sama, jika dia kalah, meskipun dia akan kecewa, tidak puas, dan mungkin kehilangan rasionalitasnya, dia tidak akan pernah sampai kehilangan semua akal sehatnya, dan membakar esensi darahnya. Namun, Yunce telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini, menunjukkan kekuatannya yang sangat lemah. Dengan demikian, sebagai Pangeran Phoenix, serta generasi muda nomor 1, Feng Xiluo akan menganggap dirinya tinggi dan perkasa di depan Yunce. Di depan semua pahlawan dunia dan di depan 7 negara dan tempat suci di langit yang mendalam, dia akan bertindak seolah-olah dia adalah seorang hakim, menunjukkan penghinaan, ejekan, penghinaan dan bahkan memanggilnya bajingan dalam setiap kalimat. Jika dia kalah begitu saja, saat menggunakan api Phoenix terkuatnya, maka semua penghinaan, cemoohan, penghinaan dan hinaan yang dia gunakan pada Yunce akan dikembalikan ke dirinya sendiri tanpa batas. Semua sikap yang dia miliki sebelumnya hanya akan menjadi arogansi dan kesombongan seorang badut. Sebelumnya, ketika orang menyebut dia, mereka akan berpikir tentang kemuliaan dan ketenarannya, tapi setelah hari ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah badut yang benar-benar konyol. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang dia sebut bajingan, dia pasti akan menjadi sampah yang bahkan tidak sebanding dengan bajingan, dan menjadi bahan tertawaan dan aib generasi ini. Akibatnya, tidak peduli apapun, dia tidak akan kalah, bahkan jika itu berarti menyalakan esensi darahnya, dia pasti tidak akan kalah. Saat esensi darahnya menyala, api Phoenix yang ditekan Feng Xiluo langsung melonjak, menekan Yunce secara kejam. Murid-muridnya sangat sedih, lalu dia tertawa terbahak-bahak, bajingan, kamu bisa mati sekarang. Saat menghadapi Feng Xiluo, Yunce memiliki fisik yang unggul, seni yang mendalam, keterampilan yang mendalam dan kemurnian garis keturunan Phoenix. Hanya dengan membandingkan kekuatan dan kepadatan energi yang dalam, Yunce akan jauh lebih lemah dari Feng Xiluo. Setelah gerakan gila menyalakan esensi darahnya, dalam beberapa tarikan napas,
Yunce ditekan hingga ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dalam sekejap mata. Api Phoenix di tubuh Yunce ditelan utuh. Meski begitu, belum lagi tatapan panik, bahkan tidak ada tanda keheranan di wajah Yunce, hanya ekspresi kasihan yang dalam. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat World Ode of the Phoenix ke tahap kelima, api penebangan bintang. Api Phoenix di tubuh Yunce tiba-tiba melonjak. Kobaran api awal, yang memiliki suhu tak tertandingi tiba-tiba naik lagi, api yang awalnya sangat dahsyat menjadi semakin dahsyat. Pada saat ini, semua anggota Sekte Phoenix Ilahi yang hadir, dari Master Sekte tertinggi Feng Hengkong hingga murid Phoenix biasa yang paling rendah, semuanya dengan jelas merasakan darah Phoenix di tubuh mereka sendiri berdenyut selama beberapa saat. Perasaan aneh semacam itu, bukanlah penindasan kekuatan, atau penindasan aura, itu jelas semacam penindasan alam. Astaga, saat dia mengandalkan esensi darah yang terbakar untuk mengendalikan Yunce dengan paksa, Feng Siluo tertawa histeris dengan wajah distorsi. Di tengah tawa histerisnya, tiba-tiba ia merasakan hawa panas yang menakutkan dan tidak biasa meletus, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Api Phoenix yang kuat yang dia peroleh sebagai imbalan atas pembakaran esensi darahnya, pada saat ini, langsung menghilang seperti sampan kecil yang ditelan gelombang besar. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar di seluruh arena. Gelombang api yang dipertahankan terus-menerus tiba-tiba runtuh seperti gunung yang menjulang tinggi ke arah Feng Siluo. Sosok yang benar-benar tersulut api terbang keluar dari lautan api, seperti daun kering yang tiba-tiba tertiup angin, saat dia menghantam penghalang pertahanan yang dikelola oleh beberapa tuan. Siluo, Pangeran ke-14. Emas dari jubah Phoenix Feng Siluo dibuat menggunakan bahan yang sangat istimewa dan langka yang sangat sulit untuk dihancurkan. Dari sisa-sisa emas pada sosok yang terbakar, anggota Sekte Divine Phoenix dapat dengan mudah mengenali bahwa orang ini pastinya adalah Feng Siluo, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Feng Feiyan, yang paling dekat, segera berlari ke arahnya seperti kilat dan langsung menggunakan energinya yang dalam untuk sepenuhnya memadamkan api pada Feng Siluo yang sebelumnya terbakar. Feng Siluo benar-benar lemas, napasnya sedikit dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Seluruh rambutnya telah terbakar habis. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan bagian yang lebih serius semuanya terbakar hitam. Selain itu, sepertinya dia tidak menderita luka dalam. Meskipun luka bakarnya serius, namun tetap saja itu merupakan luka luar. Dengan sumber daya yang bisa dikumpulkan oleh Sekte Phoenix Suci, adalah mungkin untuk pulih sepenuhnya selain meninggalkan beberapa bekas luka. Dengan kemampuan Feng Feiyan, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Yunce sengaja mengusirnya dari lautan api. Jika tidak, Feng Siluo akan mati terbakar dalam beberapa saat lagi. Namun, wajahnya langsung menunjukkan kemarahan total. Ini karena kondisi Feng Siluo, jelas sekali akibat dari darah esensi yang terbakar. Dia adalah keajaiban nomor satu dari klan Phoenix Suci dari era ini. Bagaimana dia bisa melepaskan bakat dan nyawanya dan membakar esensi darahnya seperti ini? Ketika dua api Phoenix bertabrakan, semuanya dilalap api, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Jika dia tahu bahwa Feng Siluo akan menyalakan esensi darahnya sendiri, dia bahkan akan mengganggu pertandingan hanya untuk menghentikannya melakukan hal itu. Feng Feiyan langsung marah. Dia ingin menamparkan Feng Siluo setidaknya beberapa ratus kali dan juga melenyapkan Yunce dengan tangan kosong. Namun, saat ini, Feng Hengkong tiba bersama sekelompok tetua. Dengan alisnya yang berkerut, dia bertanya, "Kakak, bagaimana kabar Siluo?" Feng Feiyan mendongak dan menggertakkan giginya saat dia berbicara, dia baik-baik saja, namun dia benar-benar membakar esensi darahnya. Apa? Wajah Feng Hengkong dan semua tetua segera berubah. Bajingan! Feng Hengkong mengepalkan tangannya erat-erat saat wajahnya berubah menjadi hijau.
Orang yang paling dia benci bukanlah Yun Ce, melainkan Feng Xiluo. Sejak muda, Feng Xiluo memiliki bakat yang tak tertandingi dan tumbuh dewasa, tidak ada orang seusia yang mampu menandinginya. Hal ini menyebabkan dia menjadi agak sombong. Dia bahkan tidak terlalu menghormati ke-13 saudara laki-lakinya yang lebih tua darinya. Namun, memiliki bakat seperti dia, kesombongan adalah hal yang wajar. Feng Hengkong selalu merasa paling puas padanya dan tidak pernah sekalipun memarahinya sebelumnya. Namun hari ini, dia menghadapi lawan yang lebih muda darinya, yang mampu melampaui dirinya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menerima kekalahan? Selanjutnya, sebelum pertandingan, dia mempermalukan dan menghina Yun Ce di depan semua orang. Tidak peduli apa yang dia katakan dan lakukan, dia bertindak seolah-olah nyawa Yun Ce sepenuhnya ada di tangannya. Saat dia dikalahkan olehnya, tekadnya langsung patah. Itu terjadi sampai-sampai dia rela melakukan tindakan gila seperti membakar esensi darahnya. Kalah, pastinya akan memalukan, tapi dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi seorang raja yang mengabaikan dunia. Namun, karena dia membakar esensi darahnya, konsekuensinya adalah membunuh bakatnya sendiri. Masa depannya tidak akan terbatas seperti sebelumnya. Bagi Sekte Divine Phoenix, ini akan menjadi kerugian besar. Dalam kemarahannya, Feng Hengkong merasa ingin mencekik putranya yang mengecewakan itu. Yang membuatnya semakin terkejut adalah meskipun Feng Xiluo membakar esensi darahnya, dia masih dikalahkan sepenuhnya oleh Yun Ce. Semburan api Phoenix seketika Yun Ce sebelumnya memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga rasanya seperti, ini jelas tingkat yang lebih tinggi daripada World Ode of the Phoenix. Kirim dia ke Jade Phoenix Hall untuk segera menerima perawatan. Terkandung dalam suara Feng Hengkong adalah kemarahan yang tertahan dalam jumlah yang luar biasa. Dia menoleh dengan marah, dan melihat ke bawah, matanya berkilat karena haus darah yang menusuk tulang. Api Phoenix akhirnya padam lapis demi lapis, memperlihatkan siluet Yun Ce. Yun Ce berlutut dengan satu lutut dan dia menarik napas dalam-dalam. Namun, dia sepertinya tidak menderita luka apapun, bahkan rambutnya masih utuh sempurna. Di dalam kobaran api Phoenix, dia tidak mengalami luka bakar sama sekali. Area yang dia injak masih merupakan bagian dari panggung Phoenix. Namun, panggung yang tingginya hampir 3 meter itu kini telah hilang sama sekali. Di bawah kaki Yun Ce ada puing-puing hitam arang yang tidak terlihat seperti batu giok yang membentuk panggung. Penghalang yang dibentuk oleh para tuan telah lenyap dan bau hangus, bersama dengan panas, menyebar ke seluruh arena. Dengan satu pandangan, semua orang memasang ekspresi bingung, dan mereka tidak bisa menghilangkannya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menemukan istilah yang dapat diterima untuk menjelaskan perasaan mereka. Pemikiran dan visi yang tak terlukiskan itu, sepertinya hal itu telah membalikkan semua keyakinan mereka. Seluruh arena yang terdiri dari hampir 300.000 praktisi mendalam, dari yang paling lemah hingga yang terkuat, tidak satu pun dari mereka yang dapat meramalkan hal ini. Bukan satu orang. Pikiran mereka dengan penuh semangat menggemakan satu kalimat ini. Kekaisaran Phoenix Ilahi, hilang. Dikalahkan oleh Blue Wind Nation. Generasi muda Divine Phoenix Empire terkuat, dikalahkan oleh seseorang dari Blue Wind Nation, dan praktisi mendalam itu bahkan lebih muda darinya. Tidak ada yang berani mempercayai hasil seperti itu, dan tidak ada yang berani membayangkannya. Selama lebih dari 5.000 tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapainya. Namun hari ini, mereka menyaksikan momen di mana hal ini menjadi kenyataan. Sebuah pertandingan yang memecahkan rekor sejarah yang bertahan selama 5.000 tahun. Seorang praktisi muda yang memecahkan rekor 5.000 tahun. Meskipun Feng Hengkong hendak meledak dan bahkan merasakan pembunuhan baru terhadap Yun Ce, dia tidak bertindak atau bahkan berbicara. Karena tidak peduli seberapa parah luka Feng Xiluo,
Tidak peduli apa garis keturunan atau status yang dimiliki Yunce, ini adalah turnamen peringkat 7 langit yang mendalam. Yunce mengalahkan Feng Xiluo dengan adil selama pertandingan dengan 300.000 orang sebagai saksi, termasuk mereka yang berasal dari 4 tempat suci. Sebagai Master Sekte dari Sekte Divine Phoenix, jika dia berani mengambil tindakan terhadap Yunce sekarang, itu pasti akan berada di bawah pandangan semua orang, dan akan merusak rasa hormat dan kekaguman Divine Phoenix Empire, sehingga mengundang cemoohan semua orang. Dia juga tahu betul bahwa Yunce hanya berani bertindak seperti ini karena alasan ini. Namun, dia mengendalikan emosinya tidak berarti bahwa semua tetua dari Sekte Divine Phoenix juga bisa melakukannya. Setelah Feng Xiluo dibawa pergi, tubuh Feng Feiyan tenggelam dan dia menatap Yunce dengan wajah penuh amarah dan jijik. Anak kecil dari Blue Wind, kamu benar-benar berani melukai pangeran ke-14 kami. Kamu mencari kematian. Dia tidak menyebutkan bahwa Feng Xiluo telah dipaksa untuk membakar esensi darahnya sendiri. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai lelucon di antara lelucon. Feng Xiluo jelas tidak lemah, dan meskipun tidak menderita banyak luka setelah mengalahkannya, yang membakar esensi darahnya, itu masih membebani Yunce. Dia terengah-engah dan sepertinya dia tidak memiliki cukup tenaga untuk berdiri, namun dia masih terlihat garang dan bahkan membalas dengan jujur. Terus kenapa? Ini pertandingan turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam, dan aku mengalahkannya Feng Xiluo dengan adil. Selama pertandingan, cedera adalah akibat dari keterampilan yang rendah. Mungkinkah Divine Phoenix Empire-mu adalah pecundang yang tidak sanggup terluka? Apakah kamu akan membunuhku sekarang karena aku membuatmu marah? Anda, Feng Feiyan sangat marah, dan sekarang Yunce membalas, warna wajahnya berubah. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, teriakan marah lainnya terdengar dari kursi. Itu benar, ini adalah pertandingan turnamen peringkat. Apakah seseorang terluka atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan, bagaimana orang lain bisa disalahkan? Kenapa harus kamu salahkan pada Yunce? Ling Jie menegangkan tenggorokannya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Saat Ling Jie selesai, Hua Minghai juga berteriak dengan keras, benar. Selama pertandingan, bahkan ketika salah satu terbunuh, masalah tersebut tidak dilanjutkan. Ini adalah fakta yang tidak berubah tentang sejarah turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam, dan sebuah aturan yang bahkan orang idiot pun pasti tahu. Selain itu, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Divine Phoenix Empire Anda. Apakah itu berarti kontestan dari negara lain diperbolehkan terluka, tetapi tidak siapapun dari Sekte Phoenix Ilahi Anda? Saat mereka berdua selesai, seluruh arena berubah menjadi keributan. Semua praktisi mendalam yang gelisah dan bersemangat dari Blue Wind Empire semuanya menjadi pemarah dan berteriak bersama mereka. Segera, semakin banyak orang mulai berteriak. Bukan hanya orang-orang dari Blue Wind Nation, bahkan praktisi dari 5 negara lainnya mulai bersorak untuk Yunce, menyerukan ketidakadilan. Fakta bahwa Yunce mengalahkan Feng Xiluo bukanlah kebanggaan bagi Blue Wind Nation, tapi juga kebanggaan bagi ke-6 negara. Ini adalah pertama kalinya dongeng seperti itu terjadi di 6 negara. Dalam sekejap mata, keributan menyebar ke seluruh arena. Di banyak turnamen, begitu banyak praktisi kami yang cedera dan kami tidak melanjutkan masalah. Sekarang salah satu murid dari Sekte Phoenix Suci telah terluka. Apa yang memberimu hak untuk melanjutkan masalah ini? Sepertinya kamu juga ingin segera membalas dendam. Sekte Divine Phoenix yang terhormat hanya bisa bertingkah seperti ini. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Yunce sudah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, pangeran ke-14 itu pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Bukan saja kamu tidak berterima kasih pada Yunce, kamu juga ingin mempertanyakan dan mengancamnya. Sebagai sekte nomor 1 di benua langit yang mendalam,
bisakah kamu setidaknya menyelamatkan sedikit muka? Jika kamu menginginkannya seperti itu, mengapa tidak mengikis turnamen peringkat 7 negara langit yang mendalam saja? Orang-orang dari 6 negara lainnya bisa terbunuh dan terluka, tapi tidak ada satu orang pun dari Divine Phoenix yang bisa terluka. Jika kamu berani membalas dendam pada Yunce, bahkan jika kamu 10 kali lebih kuat dari kami 6 negara akan meremehkanmu untuk generasi mendatang. Keributan menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian seluruh arena berada di pihak Yunce. Beberapa teriakan terakhir hampir membuat semua orang tuli. Jika itu hanya satu orang, menghadapi tekanan absolut dari Sekte Phoenix Suci, bahkan jika dia benar-benar tidak bahagia, tidak puas, dan memandang rendah mereka, dia tidak akan berani mempertanyakan kekaisaran Phoenix Suci. Namun, di antara jutaan praktisi dari 6 negara, ada yang berani melawan mereka tanpa terpengaruh. Semakin banyak mereka berbicara, semakin keras jadinya. Yunce mengalahkan Sekte Divine Phoenix adalah kebanggaan bagi ke-6 negara, dan semua praktisi mendalam lainnya bangga akan hal ini. Fakta bahwa mereka dapat mempertanyakan Sekte Phoenix Suci, tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang memuaskan. Dan inilah hasil yang Yunce harapkan, atau bisa kita katakan, prediksinya.